Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kalau tidak malam ini, malam esok kita akan masuki bulan Sya'ban. Kalau ini masih ada kesempatan, ini masih bulan Rajab, seandainya Rajab itu 30 hari, maka saya mengajak diri saya dan kita semua, mari manfaatkan kesempatan malam terakhir di bulan Rajab, karena bulan Rajab salah satu bulan haram, di mana kaidah bulan haram setiap amal soleh kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan mari kita minimalisir kemaksiatan, karena setiap kemaksiatan yang kita kerjakan di bulan-bulan haram seperti bulan Rajab ini juga akan dilipat gandakan azab dan hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini malam Sya'ban, 1 Sya'ban, ada sebuah kaidah bahwa amalan kita diangkat di hadapan Allah oleh malaikat setiap hari itu pagi dan petang, bukratan wa asilan. Setiap pekan diangkat amalan kita setiap Senin dan Kamis. Inilah salah satu motivasi Rasulullah SAW kenapa selalu berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena beliau menjawab, aku sangat senang saat amalanku diangkat di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Bahkan salah satu keistimewaan orang berpuasa itu saat kita berdoa sebelum berbuka itu as-shaim hatta yuftira. Orang berpuasa sebelum dia berbuka itu doa-doanya itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih ada kesempatan hari Senin esok, lusa insyaallah. Saya mengajak diri saya dan kita semua banyak berdoa, karena hari Rabu tepatnya 14 Februari kita akan memilih kepemimpinan nasional untuk 5 tahun yang akan datang. Minta yang terbaik dari Allah. Asa antakrahu syai'an wa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci, bisa jadi kita benci dengan paslon tertentu, ternyata itu baik untuk kita. Karena kita pernah diajarkan 5 tahun yang lalu oleh Allah. Seseorang yang kita dukung, bisa bayangkan kalau sudah terpilih, padahal kita mendukung. Bahkan dukungan kita membabi buta tidak sedikit. Apalagi yang namanya mak-mak. Yang kemarin saya diundang mak-mak sebandar Lampung, ya, untuk memberi tausiah politik Islam, kriteria pemimpin dalam Islam, itu dihadiri hampir 1000 umat. Dan kita lihat, menurut kita baik saat itu. Ternyata versi Allah itu kan terbaik untuk kita. Dan hari ini baru Allah buka siapa seseorang. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Hari ini betapa fanatiknya kita dengan seseorang, dengan paslon tertentu. Tapi bisa jadi sisi Allah itu yang terburuk. Makanya berdoalah. Mintalah pada Allah hari Senin besok ada kesempatan kita. Walaupun doa mustajab pun tidak harus saat berpuasa. Seperti jam malam, saat kita sujud, sebelum salam setiap sholat, saat turun hujan, saat kita safar, saat kita terdolimi, saat kita sedang sakit. Saya dengar bapak kita ini sedang wudhu tadi. Beliau saat wudhu memakai alas plastik karena kaki beliau diabetes ya Pak, karena gula ya. Syafaqallah Pak, la ba'sa tahun insyaallah. Ya, coba bayangkan gula, jadi ingat Allah yang rampak iman. Sampai diamputasi kaki beliau. Semoga bapak tidak ya Pak ya. Saran saya banyak konsumsi yang pahit-pahit, ya, pahit dan sebagainya. Semoga Allah sembuhkan. Itu hanya wasilah. Dan hindari penyebabnya. Karena saudara kami Allah yarham itu dulu senang banget yang sirup. Kalau main pingpong katanya sirupnya ya, itu contoh demikian ya. Jadi semua jadi pelajaran. Allahumma firlahu warahmuhu wa'afi wa'fu. Kita doakan
Pak Iman, saudara kita, mantan ketua DKM Jasmi ini, alhamdulillah selesainya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman dan amal soleh. Dan kita menjadikan pelajaran, kafa bil mauti wa'idah, cukup kematian saudara kita menjadi pelajaran. Pelajarannya apa? Tidak boleh kulu washrabu wa la tusrifu. Mohon maaf, biasanya diabetes itu karena berlebihan dalam makanan. Pasti Bapak uncontrol saat itu ya, ikannya demikian. Sumu tasihu, salah satu hikmah puasa, dengan berpuasa kita sehat. Saran saya Pak, walaupun mohon maaf saya belum mampu melakukannya, coba saum Daud Pak. Karena kalau Allah, saya juga master public health ya, saya alumni dari Malaysia juga. Waktu saya buka klinik Pak Zul, itu sering saya melihat kalau pasien saya terlalu banyak penyakit diabetes, kena kolesterol, kena asam urat, kena pada kehidupannya biasa-biasa saja, tapi penyakit orang kaya sudah ada pada diri orang ini, sering saya sarankan saum Daud. Allah masya Allah. Ada salah satu pasien saya di Bogor sebelum saya jadi ustaz, itu beliau ingat pesan saya dan beliau terapkan dengan izin Allah. Saat beliau kena diabetesnya sampai berapa? 500, kolesterolnya 400, asam uratnya 16, trigliseridanya 500. Saya punya alat lab dari Jerman Roh dengan Jepang ya. Itu dulu tugas saya menganalisa penyakit orang. Tanpa memberitahu sakit keluhan pasien saya, insya Allah 2 tahun lagi saya bisa mendiagnosa penyakit seseorang yang nggak tahu perawan atau tidak. Tapi seorang laki-laki impoten atau tidak saya tahu. Hanya perawan atau tidak aja saya nggak tahu. Karena teknologi mendukung saya. Itu yang saya pelajari waktu saya di Malaysia. Apa yang saya sampaikan Pak? Biiznillah. Tadi kalau Allah masya Allah. Karena ada kaidah, ini bukan hadis ya. Sumu tasihu. Berpuasa itu sehat bukan hadis. Ini kata hikmah, kata bijak. Jangan sampai kita mengkadzdzaba ali muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, dia telah menyiapkan tempat dalam neraka. Itu bukan hadis, sebuah kata mutiara. Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah orang ini, karena saya mau kasih obat dari Jepang ini nggak mampu. Maaf, dia panggil saya dokter. Maaf dok, saya nggak mampu. Oke, kalau nggak mampu gini Pak, Bismillah. Tapi saya mohon maaf, nama saya Taufik Daud, tapi saya belum mampu saum Daud. Maka kalau Bapak ingin menjalankan nasihat saya, minimal saya mendapatkan kebaikan Pak. Coba mulai besok, Senin, Bapak start saum Daud. Ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Insya Allah 6 bulan ke depan Bapak boleh check up. Bismillah, Bapak kakek ini 5 tahun kemudian baru ketemu saya habis saya khutbah di Masjid Al-Furqan Muhammadiyah. Beliau ingat saya, beliau tunggu saya sampai sholat ba'diyah Jumat, dan beliau mengajak saya, Ustaz, ayo ikut saya. Untuk apa Pak? Saya ingin menunjukkan sesuatu pada Ustaz. Ternyata di dinding rumahnya yang semi permanen, mohon maaf, beliau menulis beliau sudah saum Daud 5 tahun 6 bulan 20 hari. Dan saya Ustaz di usia 75 sehat. Allah. Itu saran saya. Dan saya mengaku saya juga belum mampu saum Daud. Semoga Bapak mampu. Itu obat diabetes, insya Allah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya tapi puasa, niatnya ibadah ya Pak, bukan supaya sembuh diabetesnya. Karena ada peringatan dari Allah dan surat Hud, surat 11 ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Kalau kita beribadah niatnya untuk dunia, Allah beri. Bapak sehat diabetesnya, tapi di akhirat nggak dapat apapun. Ini niatnya karena Allah. Adapun nanti Allah sembuhkan, itu bagian dari ibadah dan ketaatan kita menjalankan syariat Allah menambah saum Daud. Paham ya Pak saum Daud ya? Sehari puasa, sehari tidak. Dan Bapak nggak usah memikirkan saum sunnah yang lain, nggak perlu lagi Senin Kamis, Ayyamul Bid, termasuk saum Arafah, saum saum Asyura, tidak perlu Bapak. Udah cukup dengan saum Daud. Karena kata Rasulullah SAW, puasa terbaik sesudah Ramadan adalah saum Daud alaihissalam. Puasa Daud alaihissalam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kita lanjut. Jadi insya Allah bulan Sya'ban ini ada kaidah. Kalau tadi setiap hari amal kita pagi diangkat di hadapan Allah pagi dan petang, setiap pekan Senin dan Kamis, setiap tahun amalan kita diangkat bulan apa? Siapa yang tahu? Amalan kita diangkat di hadapan Allah oleh malaikatnya Allah
itu setiap tahun bulan apa? Sya'ban, bukan Ramadan. Nah, ini kesempatan kita. Mari kita rangkai amal-amal soleh bulan Sya'ban, supaya dalam catatannya malaikat kita ada melakukan amal-amal soleh dan dilaporkan Allah, walaupun Allah Maha Tahu, Maha Mendengar dan Maha segalanya, tapi kita berharap saat malaikat melapor amalan kita dan kita dalam kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah apa? Jangan salah memilih paslon presiden dan wakil presiden, termasuk caleg-caleg. Ini dari kita ada Pak Dita. Kalau Bapak Ibu beliau layak untuk menjadi wakil rakyat kita DPRD, pilihlah beliau. Bahkan kalau buat perjanjian malam ini, kalau terpilih nggak memikirkan lagi umat Islam khususnya Bogor dan Yasmin, kita lempar rame-rame ke Muara Angke. Setuju Pak Jo? Saya serius. Sering caleg datang, bahkan calon wali kota kita kayak Dr. Randy di backup oleh Pak Diani, mantan wali kota kita. Siap Pak Diani, tapi syaratnya itu nggak usah pikirkan saya apa. Dengan izin Allah saya diurus oleh Allah. Tapi pikirkan rakyat, pikirkan umat Islam di Bogor. Dari perdanya beriman jadi berlari, kok bisa dirubah perda? Ya kan, dari beriman jadi berlari, kan aneh perda itu kan? Maka itu mungkin baru dengar ya, Dr. Randy ini adalah spesialis, dokter spesialis penyakit kulit, punya berapa klinik glowing. Versi Pak Diani, orang ini sudah freedom dengan ekonominya. Maka saya tanya apa niatnya? Saya ingin berbagi Ustaz. Saya ingin mencapai khairun nas anfa'un nas, manusia berbuat baik kepada manusia yang lain. Oke, kalau itu benar, tapi kalau melanggar janji siap-siap saya benamkan ke Muara Angke. Siap Ustaz. Contohnya demikian. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, kita baca hadis yang berkaitan dengan kebaikan amal soleh, baik itu di bulan Sya'ban maupun di sisa umur yang Allah berikan. Apa ganjaran dari Allah lewat sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadakum islama. Ini menjadi parameter ukuran indikator siapa sosok muslim yang baik. Jadi parameternya apa kata Rasulullah SAW? Idza ahsana ahadakum islamahu, apabila salah seorang di kamu paling baik keislamannya, maka ukurannya fakullu hasanatin ya'maluha tuqtabulu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'atin di'afin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Ini menjadi ibrah, sekedar mengingat kembali peristiwa Isra Mi'raj. Saya ingatkan Bapak Ibu, ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu tidak semua ulama sepakat terjadi 27 Rajab. Bahkan versi tentang peristiwa Isra Mi'raj itu ada 8 pendapat. Bahkan dia mengatakan terjadinya bukan di bulan Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tahun kenabian beliau, ada yang mengatakan tahun ke-5 kenabian beliau, bahkan ada yang mengatakan tahun ke-10 beliau. Jadi sungguh aneh sebenarnya kalau di negeri ini di tanggal 27 Rajab memperingati Isra Mi'raj, padahal tidak ada satupun keterangan Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 27 Rajab. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantahnya, tidak ada keterangan satu. Berikutnya kita mendapatkan keterangan dari sahabat terkenal anaknya Umar bin Khattab, siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa ucapan beliau sangat fenomenal? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti duluan kami yang mengerjakannya. Karena sahabat, setiap amal soleh, baik itu dicontohkan Rasulullah SAW, yang dikerjakan beliau, apalagi diperintahkan beliau, itu nggak pernah mereka lupa. Contoh yang paling ekstrim apa Bapak Ibu? Rasulullah SAW di bulan Ramadan nggak memberitahu sahabat. Beliau khusus sholat di pojoknya Masjid Nabawi. Tapi ada sahabat melihat yang saat berada di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW sedang sholat, mereka ikut di belakang. Mereka nggak tahu apa nama sholat, yang penting ikut. Ternyata sholat yang dikerjakan Rasulullah SAW pada malam tersebut, malam pertama Ramadan, nggak main-main. Rakaat pertama yang belum baca surah Al-Baqarah khatam. Berapa jumlah ayat surah Al-Baqarah? 286. Kira-kira goyang
setingkat sahabat dia goyang apalagi dibawa di Masjid Al-Falah, ada yang pingsan pas siapa duluan pingsan wallahu a'lam, apa imam atau jamaah gitu. Al-Baqarah khatam. Bahkan Abu Bakar ternyata ketaatannya karena beliau sudah mulai tua itu sampai bersandar ke pelepah kurma saking lamanya sholat. Dan beliau berpikir, termasuk sahabat yang berpikir bahwa Rasulullah SAW akan ruku. Ternyata tidak ruku. Selesai Atam Al-Baqarah lanjut Ali Imran. Berapa jumlah ayat surah Ali Imran? 200. 286 tambah 200 486. Sahabat berpikir beliau akan ruku. Ternyata sambung surah An-Nisa. Berapa jumlah ayat surah An-Nisa? Masya Allah, barakallah. Layak dapat apa ya? Contohnya ya, barakallah. Jadi sesudah selesai surah An-Nisa baru beliau ruku, bahkan rukunya hampir selama berdirinya beliau. Apa kata Aisyah, istri beliau? Karena bengkak kaki beliau, hatta rahimtuhu, sampai aku kasihan melihat. Wala tas'al min turihinna wa husnihinna, jangan kalian tanyakan bagaimana panjang dan indahnya sholat kekasihku Rasulullah SAW. Demikian. Dan sholat malam beliau baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11. Tapi cara sholat beliau yang 11 itu benar-benar gak kayak kita. Begitu imam panjang dikit keluar SP3, ganti imam. Imamnya gak gaul. Terus imam gaul yang bagaimana? Yang bacaannya kul-kul. Nah, Al-Fatihah satu nafas. Ini dia imam yang gua demenin. Pakai Sherlock nih. Pak, ada sholat tarawih cepat banget. Karena di kepalanya mie glosor belum habis dengan bala-bala. Itu contoh demikian. Ya, inilah perbuatan Rasulullah SAW. Sahabat sesudah mengerjakan sholat demikian ikut bersama Rasulullah SAW, apakah mereka kapok? Enggak. Justru mereka ceritakan kepada yang nggak ikut malam tersebut. Maka malam kedua semakin ramai orang. Malam ketiga semakin membludak. Malam keempat udah penuh Masjid Nabawi. Bahkan mungkin bahasa kita sampai keluar. Karena kan diceritakan apakah sampai keluar. Justru malam keempat Rasulullah SAW sudah ditunggu sahabat. Mereka nggak kapok. Mereka justru rindu dengan gaya sholat yang membuat mereka sebenarnya udah capek letih. Malam keempat ditunggu sampai menjelang subuh Rasulullah SAW tidak keluar. Habis subuh mereka menceritakan, ya Rasulullah, kami rindu dengan sholat kemarin malam. Kenapa aku tidak keluar ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Aku khawatir sholat ini menjadi wajib untuk kalian. Karena sholat 5 waktu aja masih yang berat. Saya yakin kita insya Allah sholat 5 waktu. Tinggal pertanyaannya apakah selalu berjamaah di masjid itu laki-laki? Apakah ibu-ibu selalu as-sholatu ala waktiha di rumah walaupun tidak wajib ke masjid? Apakah mampu menjaga sholat itu tepat waktu? Bukankah ayu amali habu indallah? Saat Ibnu Mas'ud bertanya amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah, jawaban beliau apa? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Bahkan Allah sampai menyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan pada orang-orang mukmin, waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini menjadi catatan PR kita bersama. Dan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu Allah tetapkan tadinya sholat fardu itu 50 waktu. Kemudian saat Rasulullah SAW beliau tidak pernah protes, tapi Nabi Musa alaihissalam mengingatkan beliau, umat nggak mampu ya Muhammad, minta diskon. Turun lagi, masih diingatkan Nabi Musa, nggak sampai 5 masih diingatkan Nabi Musa alaihissalam. Nggak mampu umatmu Muhammad, minta diskon. Apa jawaban beliau? Aku malu. Sampai terdengar seruan dari arasnya Allah, aku telah tetapkan pada hambaku 5 waktu sholat. Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, setiap amal soleh yang kita kerjakan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Berarti 5 waktu sholat nilainya sama nggak dengan 50 waktu? Sama. Maka sungguh keliru kalau kita 5 waktu sholat ini nggak mampu kita berjamaah, nggak mampu kita kerjakan tepat waktu. Dan bukan hanya sekedar itu, Allah sudah ingatkan kita yang sudah sholat, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholat. Apa arti lalai sih Pak? Ada 3 makna. Pertama, lalai berkaitan dengan waktu sholat, tepat waktu atau suka menunda waktu sholat. Lalai berikutnya berkaitan dengan apa?
Apakah saat kita mengucapkan lafaz-lafaz dalam sholat kita pahami atau tidak? Atau mulut komat kamit, pikiran kemana-mana? Yang ketiga, berkaitan dengan kaifiatus sholat. Saat kita mengerjakan sholat, sesuai nggak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Mulai dari cara berwudu, takbir kita sampai salam, sesuai nggak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Karena kita tahu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Karena setiap amal yang kita kerjakan tidak ada tuntunannya, maka amalannya akan tertolak. Ya. Jadi ini sebuah kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ini juga rahman rahimnya Allah kepada umat Muhammad. Karena umur kita tidak sama dengan umur-umur umat terdahulu. Umat-umat terdahulu panjang umur, kita ini pendek-pendek umur. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalla ala dzalika. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umat itu antara 60 70. Sedikit sekali mereka usia di atas 70. Jadi sungguh barakallah, ada yang di atas 70? Pak Zul udah ya? Oh belum? Ada yang 70 di sini? Oh Pak Zul. Oke, semangat ya. Enggak ada yang 70 ya? Karena sedikit sekali bisa 70. Mas usia berapa Mas? Masih muda, saya 54 alhamdulillah. Jadi perlu menjaga kesehatan antara pikiran dan syukur. Ya, hakikatnya demikian. Mungkin dulu terlalu suka begadang, stres, makanan seenaknya, betul ya. Analisa diagnosa penyakit itu begitu menurut saya, yang saya pernah pelajari. Diabetes itu berkaitan pikiran, stres, dan pola makan. Makanya Allah mengajarkan kita kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum yang berlebihan. Ustaz gemuk, bismillah saya normal. Hanya gemuk ini nggak main badminton lagi bapak. Kalau nggak dulu pernah saya smash. Contohnya, itu contoh demikian. Ya, karena pernah sakit punggung saya cedera, jadi nggak berani lagi berbadminton. Dulu main tenis, apa aja main. Sekarang udah beda lagi Ustaz. Ya, contoh demikian. Ya, alhamdulillah. Tapi sakit itu rahmat Allah Mas. Kalau sabar, karena penyakit jadi kafar. Ciri-ciri Allah ridho dengan hambanya. Innallaha idza habba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang, Allah pasti uji. Syaratnya apa? Sabar. Syaratnya apa? Husnullah. Syaratnya apa? Nggak boleh mengeluh. Mengeluh itu dicatat malaikat nggak? Dicatat. Lihat nanti surat Qaf. Surat 50 ayat 17 dan 18. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Ada dua orang malaikat yang saling duduk berhadapan. Apa tugas malaikat ini dan siapa nama malaikat ini? Lihat surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan kita termasuk mengeluh, panas banget, dingin banget, hujan melulu, itu ada catatan. Kok ini zaman sulit? Kemana ini duit? Gak ada bahasa. Kok sampai pemilu? Jujur emang saya pebisnis, banyak sekali macet. Katanya uang dimakan pilpres, padahal pilpres bukan makhluk. Ya, banyak sekali invoice gak cair. Sejak bulan apa? November itu, karena semen di limbah. Baik itu B3 maupun B3. Jadi teman-teman di lapangan bilang, Ustaz nggak cair invoice kita 10 dan nilainya udah hampir 1 M lebih gitu. Jadi puasa aja Pak ikut Ustaz ya. Alhamdulillah masih ada jam ngajar. Jadi demikian. Artinya apa? Jangan mudah mengeluh. Karena mengeluh itu juga dicatat oleh Allah lewat malaikat Raqib dan Atid. Ada sebuah kisah Imam Ahmad. Saat beliau menjelang wafat itu menderita sakit keras. Sebagai manusia beliau pernah aduh, mungkin bahasa kita aduh. Dan murid-muridnya tahu itu penyakit beliau sangat berat. Datang seorang sahabatnya, seorang hafiz, mencoba memurojaah tentang surat Qaf yang saya bacakan tadi. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan termasuk keluhan kita akan dicatat malaikat Raqib dan Atid. Semoga Pak Dita Allah beri yang terbaik. Kalau tidak terpilih jangan mengeluh. Dan saya tidak mau Pak Dita saya dengar masuk rumah sakit.
Karena selalu ada survei, habis pilpres dan pileg, rumah sakit jiwa itu banyak pasien. Jadi santai saja, minta yang terbaik dari Allah, karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk hamba-hamba. Kalau terpilih itu amanah. Saya ingatkan, mungkin Pak Dita bermalam ini saya ketemu, ada hadis Sahih Bukhari kita baca di kitab ini. Ma min abdin yastari'ullah ra'iyah. Hamba mana saja atau siapa saja yang Allah amanahkan untuk memimpin satu jabatan, memimpin satu kaum, walaupun pemimpin itu saya bahasakan bulan lalu bukan hanya presiden atau caleg, kita juga semua pemimpin rumah tangga, ketua DKM Pak Doni juga pemimpin, dalam sholat berjamaah tadi adik kita pemimpin dalam sholat berjamaah, semua pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Tapi ada satu hadis yang ngeri-ngeri sedap nih Pak Dita. Ma min abdin yastari'ullah ra'iyah. Hadis Sahih Bukhari. Hamba mana saya Allah amanahkan untuk memimpin suatu kaum. Yamutu yauma yamut. Pemimpinnya akan mati di hari kematian. Ya, semua mati pasti. Setingkat Fir'aun Ramses II aja mati. Padahal dia mengaku dirinya Tuhan. Yang Allah berikan surah An-Nazi'at. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian maha tinggi. Saya melihat muminya Ramses II, rasanya kita tabok. Ngaku Tuhan, matanya melotot, tubuhnya cekik, tapi ngaku Tuhan. Hanya saja memang Pak Zul agak mirip memang dengan calon presiden kita dulu, agak mirip, bukan mirip banget, ya wajahnya, kan agak mirip memang, serius ya kok. Dan yamutu yawma yamut, pemimpin ini mati di hari kematiannya. Wa huwa khasyun, masalahnya di sini pemimpin ini ada pemimpin tidak amanah. Pemimpin tidak mampu menjalankan jabatannya sebagai legislatif atau apapun lah. Apa ancaman Allah dan Rasulnya? Illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan atas pemimpin demikian surga. Rugi banget. Gara-gara ingin menduduki satu jabatan, padahal kita nggak mampu, nggak amanah, ancamannya Allah haramkan surga, rugi. Padahal mohon maaf, berapa gaji anggota DPRD Pak Dita? Nggak, udah tahu nggak informasi? Saya menyampaikan, belum tahu ya? Oh. Ada yang tahu? Nggak, itu PAD kita beda kabupaten. Bogor nggak, PAD rendah. Tanya aja anggota dewan. Oh Ustadz Yasir pernah jadi anggota dewan, nanya aja berapa? Nah, itu contohnya. Tapi berapa? Besar ya, makanya tertarik ya. Dibanding RT RW besar ya. Macam betul lah Bapak. Itu contohnya. Jadi hati-hati, ingat bukan hanya Pak Dita caleg, kita juga pemimpin. Saya pemimpin. Dalam pengajian ini saya sedang memimpin. Saya khosh, ternyata saya sampaikan tidak bersama qala Allah qala Rasul, saya meninggal, habis saya. Illa haramallahu alil jannah, kecuali Allah haramkan atas pemimpin demikian surga. Diharamkan surga, Padahal yang kita pahami selama ini misalkan firman Allah surah Al-Maidah 72, wa may yusyrik billah faqad haramallahu alil jannah wa ma'wahun nar. Yang kita pahami yang diharamkan surga siapa Pak? Orang musyrik dan kafir. Ternyata pemimpin yang khosh, yang tidak mampu menjalankan kepemimpinannya juga Allah haramkan surga. Pak ya, masih kepingin? Boleh, asal mampu menjalankannya. Apa arti amanah Pak Dita? Lihat surah An-Nisa nanti ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memberikan satu amanah jabatan kepada yang mampu mengemban. Kemudian Allah jelaskan apa arti amanah di sini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ternyata arti amanah Pak Dita mampu menegakkan keadilan. Kita tahu salah satu paslon itu selalu menyuarakan keadilan, menegakkan supremasi hukum. Jangan seperti hari ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang perlu kita cari. Dan saya mau nanya terakhir, masih ingat nggak? Sebenarnya perubahan itu sunnatullah atau tagline paslon 1? Surat apa ya berapa? Kalau tahu saya traktir makan mie Aceh. Surat apa ya berapa?
Perubahan itu sunatullah. Ya apa? Surat apa yang apa? Surah Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Bukan surat 11, surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu kaum kalau bukan diri kita yang akan ingin menuju perubahan. Makanya ada istilah MU perubahan, bukan Muhammad DNU, masyarakat untuk perubahan. Kalau Allah saya pembinanya Pak, jadi banyak dijabatan. Contoh demikian ya. Jadi perubahan itu sunatullah, ada ayat, ada perintah, bukan tagline jargon paslon 1. Sekali lagi paslon 1 belum tentu terbaik di hadapan Allah. Makanya minta doa, berdoa, banyak berdoa. Ya, hakikat yang tahu benar dan baik buruknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita bergantung berharap pada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabuhu bimithliha. Nah, inilah rahman rahimnya Allah. Kalau setiap kebaikan kita kerjakan itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, ya, Allah tidak melipat gandakan 10 sampai 700 kecuali dicatat satu sesuai dengan perbuatan itu. Dan itu Allah tegaskan di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 160. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, dengan satu amal perbuatan yang soleh, niat kita apa untuk mengemban satu amal jabatan, niat kita mengharapkan ridho Allah, maka apa kata Allah akan dilipat gandakan menjadi 10. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi saat kita melakukan satu keburukan, satu kejahatan, satu kemaksiatan, tidak Allah balas dengan 10 atau 700, tapi Allah balas dengan satu keburukan. Kalau pakai teori hadis ini dan ayat tadi, kira-kira sebenarnya kita pantas nggak masuk neraka? Kalau berdasarkan teori hadis ini dan ayat Allah surat Al-An'am ayat 160, kira-kira sebenarnya kita pantas nggak masuk neraka? Nggak pantas kita. Orang satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700, kalau satu kejahatan kemaksiatan cuma dicatat 1. Pertanyaannya, kenapa banyak masuk neraka? Jawaban Allah, bukan jawaban saya juga nggak tahu jawaban. Lihat surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Walaqad darabna li jahannam. Udah tahu jawabannya. Jadi siapa penghuni neraka jahanam kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Hati-hati baca Quran tidak ada keinginan memahaminya. Jadi baca Quran bukan sekedar baca. Ada perintah Allah dalam surat Muhammad surat 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mempelajari Al-Quran taufik? Kalau tidak hatimu tertutup dari kebenaran. Ini perintah Allah. Quran bukan sedang dibaca, harus ditadaburi, dipaham. Hanya saja memahami jangan seperti baca koran. Cukup setiap hari 1 atau 2 ayat. 2 ayat udah hebat banget, 1 ayat cukup. Sisanya target khatamin Quran. Setiap bulan harus minimal khatam Quran 1 kali. Ayo masih ingat gak? Kita punya komitmen. Siapa jamaah Al-Falah yang gak khatam Quran selama bulan Rajab? Yang gak khatam Quran berarti berinfak berapa kemarin? 100.000. Kalau Ustadz Taufik gak khatam berarti 1 juta. Gimana? Komitmennya jalan gak? Harus punya target. Dan rangka apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Saya di hadapan Allah, hamba Allah sama dengan Bapak Ibu. Bahkan Ustadz belum masuk neraka kalau apa yang kami sampaikan, kami perintahkan, kami ajak, kami tidak berbuat, kabura maktan. Jadi kita harus melecut diri, menghukum diri. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasab. Hisab diri, hukum dirimu sebelum nanti engkau dihukum di hadapan Allah. Rugi banget di Bapak Ibu yang gak khatam.
Karena nggak ada jaminan bulan Rajab tahun depan masih ketemu. Apalagi sudah lolita atau lolita apa? Lolos 50 tahun itu lolita. Tapi saya lihat kayak Bapak udah lollipop. Tahu lollipop Pak? Pak lolos 50 tahun, populer di hadapan malaikat maut. Apa ciri-ciri Pak? Uban di mana-mana. Kan cirinya itu. Ya, cirinya itu Pak. Untuk lollipop yang sudah 60 tahun ke atas, tolong nanti buka di rumah surat Fatir. Surat 35, catat Pak. Kan Bapak udah lollipop tuh. Surat 35 ayat 37. Ya, akan nanti saya terangkan apa isi ayat lollipop. Kita lihat. Mohon maaf, Bapak Ibu yang sudah usianya lollipop, lolos 50 tahun, populer di hadapan malaikat maut. Kenapa disebut populer? Karena usia 60 rata-rata ubannya sudah banyak. Betul apa betul? Maka lihat surat Fatir. Surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Sayang terjemahan Kementerian Agama menurut saya kurang tepat. Karena diceritakan di situ diterjemahkan saat penduduk neraka berteriak di dalamnya. Padahal penduduk neraka belum ada, betul. Mari kita dekatkan ayat. Wahum yastarikhuna fiha, saat penduduk kubur berteriak di dalamnya. Menurut bapak-bapak, penduduk kubur kalau kita buat survei banyak yang berteriak atau banyak yang senang? Dari mana tahu? Emang pernah survei? Emang pernah diperdengarkan? Ada survei Allah. Jawabannya buka surah Al-Mu'minun, surat 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jahadakumul maut qala rabbirji'un. Apa kata Allah? Apabila salah seorang dari mereka datang ajal kematian. Kembali Kementerian Agama menerjemahkan aneh. Apabila salah seorang kafir, orang kafir datang ajal kematian. Padahal Allah tidak menyebutkan kata-kata kafir di ayat itu. Hatta idza jahadakumul maut, apabila salah seorang dari kamu datang ajal kematian. Mana kata-kata kafir? Tapi Kementerian Agama menulis apabila salah seorang kafir datang ajal. Seolah ayat itu orang kafir, kita kagak. Kembali keliru. Apa pernyataan Allah terhadap orang-orang yang datang ajal kematian? Bahasa beliau ada ayatnya. Qala rabbirji'un. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Orang kalau minta kembali ke dunia itu karena senang atau nyesal. Bahkan Allah tanya, untuk apa kamu tak kembali ke dunia? Jawaban Allah, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Orang ini yang mati apes, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku bersumpah atas nama Engkau. Aku akan beramal soleh yang selama ini aku sering tinggalkan, abaikan. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi wara'i barzakh ila yaumil ba'ats. Enggak mungkin orang sudah mati kembali ke dunia, kata Allah. Karena orang mati sudah diliputi, sudah dikungkungi oleh alam barzakh. Kapan mereka kembali ke dunia? Kapan mereka dibangkitkan? Bukan kembali ke dunia. Kapan mereka dibangkitkan?
ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat berbangkit. Kapan kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang survei Allah. Pasti benar. Beda dengan survei-survei di Indonesia. Ya kan? Tergantungan di piro. Ya, nggak pernah naik tuh paslon kita itu survei. Itu tadi. Ya. Nah kita lihat surat Lollipop. Ini sudah Lollipop, tolong perhatikan nih ayat. Karena Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini tentang usia 60 tahun ke atas. Wahum yastarikhuna fiha. Saat penduduk kubur berteriak di dalam kubur. Apa teriakan mereka? Kata Allah, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami di dalam kubur. Kalau Engkau beri kami kesempatan kembali ke dunia, kami bersumpah akan beramal soleh selama ini kami tinggalkan. Apa jawaban Allah untuk usia Lollipop? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sang penafsir terbaik, ini usia 60 tahun ke atas. Karena usia 60 tidak ada udzur lagi, nggak bisa dekat Allah, game over nih. Lihat, awalam nu'ammirkum. Kenapa ayat ini saya nyatakan tadi ayat Lollipop? Karena Allah menyatakan di ayat ini usia 60 tahun waja'akumun nadhir. Bukankah sang usia Lollipop sudah banyak sang pemberi peringatan? Apa yang dimaksud sang pemberi peringatan, Bang? Ubah. Asyaib, bahasa Arabnya asyaib. Ubah. Saya baru 54 ini udah banyak ubah. Gimana 60? Nah, Bapak ini udah banyak, mantap. Tapi hebat, jenggotnya putih, kumisnya hitam, itu hebat Pak, Insya Allah. Itu lain lagi tuh jurusan. Ya, usia berapa Pak? Baru 58 ya? Oh, Insya Allah. Oke, berarti kita beda 4 tahun. Alhamdulillah. Jadi inilah Bapak Ibu harus kita pahami bahwa hakikatnya kalau pakai yang Allah jelaskan dan Rasulnya, nggak pantas kita penghuni neraka. Hanya saja penyebabnya 3. Lahum qulubun la yafqahuna bi. Punya hati tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Tidak bisa memahami kajian-kajian dari Masjid Al-Falah. Udah berapa tahun kajian di sini. Walau a'yunul yabsiruna bi, punya mata tapi tidak bisa melihat ayat Allah. Mata kita lebih banyak lihat HP, gadget dan sebagainya dibanding lihat Al-Qur'an. Yang nggak khatam Quran setiap bulan itu saya yakin pasti matanya lebih sering lihat HP dibanding Al-Quran. Aku yakin ustadz juga demikian. Padahal ada pertanggungjawaban terhadap mata. Walau ajunul labisirun nabiya, walau adzanul la yasma'una bi. Siapapun neraka jahanam kata Allah, mereka punya telinga tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Kajian di sini dengar tapi seolah nggak masuk ke relung hati. Bahasa orang masuk kanan keluar kiri. Ulaika kalam, mereka seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai, punya hati, mata, telinga, tidak bisa mendekatkan dirinya pada Allah wa iyyahu. Mungkin hanya ini, ada waktu kita 7 menit setengah. Ada yang mau bertanya? Fadhal. Ya, silakan. Assalamualaikum. Bulan Rajab, kok bisa lebih? Ya. Itulah keistimewaan bulan-bulan haram yang Allah bersumpah di surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyhur indallah 12 syahr. Bahwa di sisi Allah ada 12 bulan. Dan Allah terangkan di ayat ini minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Siapa yang menjelaskan setiap amal soleh dilipat gandakan di bulan-bulan haram lebih berlipat daripada bulan yang lain? Yang menerangkan bukan Rasulullah SAW tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kaidah Ibnu Abbas, setiap amal soleh yang dikerjakan di bulan haram dilipat gandakan. Setiap amal kejahatan di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan hukumannya sisi Allah. Yang menyampaikan Ibnu Abbas, bukan Rasulullah SAW. Tidak
Tidak ada hadis yang demikian. Itu hakikatnya. Dan ucapan Ibnu Abbas pasti itu berdasarkan irsyad, petunjuk. Ya, nah, mungkin sahabat sembarang yang buat hukum. Jika demikian, Allahu a'lam bishawab. Intinya mau dibalas berapapun oleh Allah, perbanyak amal soleh di sisa umur yang Allah berikan. Tidak mengenal bulan, karena perintah Allah apa? Lihat surah Al-Hijr, surat 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, bangunlah ketaatan di hadapan Allah sampai kapan? Sampai akhir hayat. Bukan hanya Ramadan, bukan hanya bulan-bulan haram, bukan hanya bulan Sya'ban, tapi bedanya di bulan haram, Sya'ban dan Ramadan gaspol. Bahkan istilah ulama, Rajab bulan kita menanam, Sya'ban bulan kita menyemai, Ramadan bulan kita panen. Bahasa lain, kita sudah masuki training centernya Ramadan. Kalau ingin berhasil Ramadan, sejak Rajab sudah mulai kita gaspol. Sya'ban lebih ngegas lagi. Kalau istilah speed mobil itu, Rajab baru speed 4, Sya'ban speed 5, Ramadan udah gaspol benar. Hanya orang-orang demikian yang mampu berhasil dalam Ramadan camp. Kalau Ramadan dia baru kaget ngegas, pasti biasanya muntaber. Atau muntaber panita, awal Ramadan semangat, pertengahan Ramadan sudah mundur tanpa berita. Nah, atau MPP, mundur pelan-pelan. Nah, tuh bisa begitu tuh, karena tidak digaspol sejak awal. Ujungnya pilihannya muntaber MPP, mundur pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita akhiri dan saya sekalian pamit. Mohon doanya semoga ibadah saya pekan depan Allah ijabah, dan doa saya diantaranya semoga Allah memiliki kita pemimpin yang amanah, yang kredibel, yang membuat kita bangga di mata internasional, ya, dan yang curang. Karena saya sering membahasakan dimanapun saya ceramah politik, yang kita lawan adalah kecurangan hari ini. Doa saya Pak On, semoga yang curang-curang kau laknat ya Allah. Kalau KPU curang, semoga bisulan seumur hidup. Amin Pak On. Kita tutup dengan doa kekafaran majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.